Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kedua untuk mata pelajaran kimia di kelas 10 MIA, yaitu materi selanjutnya adalah struktur atom dan sistem periodik unsur. Nah, sebelum masuk ke materi, silahkan kalian ambil satu lembar kertas. Ya, jika sudah dapat satu lembar kertas, kemudian potonglah menjadi dua bagian. Nah, jika sudah, potongan yang sudah dibagi menjadi dua tadi, kemudian dipotong lagi sampai ke ukuran yang paling terkecil. Nah, dari yang kalian lakukan, potongan terkecil seperti apa yang kalian dapatkan? Kemudian kira-kira nih, apa yang dapat kita simpulkan dari kegiatan yang kalian lakukan? Oke, kita masuk ke materi. Struktur atom. Nah, berikut adalah materi yang akan kita bahas. Nah, kita masuk ke teori atom. Jadi, ini adalah urutan dari Demokritus sampai ke mekanika kuantum, yaitu urutan para pencetus teori dari atom. Yang pertama itu adalah dari Demokritus. Jadi Demokritus ini menyatakan bahwa yang disebut dengan atom itu adalah materi yang tidak dapat dibelah secara terus-menerus. Maksudnya, pembelahan materi akan sampai pada suatu tingkat yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, bagian yang tidak dapat dibagi lagi inilah yang disebut dengan atom. Ini dia. Nah, semua materi tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi yang disebut dengan atomos. Di mana atomos itu terbagi menjadi dua kata, A yang berarti tidak, kemudian tomos yang berarti terbagi. Nah, teori atom ini dibuat untuk mempermudah dalam mempelajari sifat dari atom. Selanjutnya adalah teori atom dari Dalton. Selama beberapa abad, konsep mengenai atom dari Demokritus itu dilupakan. Kemudian muncullah John Dalton ini pada tahun 1803 yang mengemukakan teori mengenai atom. Teori ini dikemukakan berdasarkan pengukuran kuantitatif dari reaksi kimia. Nah, yang dimaksud atom oleh Dalton yaitu unsur terdiri dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi yang disebut dengan atom. Kemudian, atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Atom-atom dari suatu unsur adalah identik. Senyawa terbentuk dari penggabungan atom dari dua jenis unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Nah, jadi menurut si Dalton tadi, atom itu adalah seperti bola pejal. Nah, jadi dia tidak dapat dibagi lagi. Yang disampaikan oleh Dalton ini mempertegas pendapat dari Demokritus, yaitu yang pencetus pertama, bahwa jika suatu materi terus dibagi, suatu saat akan mencapai pada suatu partikel yang tidak dapat dibagi lagi. Seperti yang kalian lakukan pada selembar kertas tadi, ketika kalian bagi, kalian potong, dan potong, maka ada saatnya ketika kertas itu tidak dapat dipotong lagi. Nah, itulah yang dimaksud oleh Dalton, bahwa atom ini tidak dapat dibagi lagi atau ukuran terkecil. Nah, selanjutnya Dalton juga menambahkan bahwa penggabungan atom-atom sejenis membentuk molekul unsur, kemudian penggabungan atom tak sejenis membentuk molekul senyawa. Nah, ini dia. Senyawa terbentuk dari penggabungan atom dari dua jenis unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Itu menurut Dalton. Lanjut ke teori atomnya Thomson. Nah, teori atom Thomson itu didasarkan pada eksperimen yang berhasil menemukan elektron. Nah, jadi si Thomson inilah yang menemukan si elektron. Nah, menurut Thomson, atom harus mengandung elektron. Nah, elektron itu adalah muatan negatif.
Karena atom bersifat netral, maka atom harus mengandung muatan positif dan muatan negatif dalam jumlah yang sama. Jadi karena dia netral, berarti jumlah positif dengan negatifnya harus sama. Nah, karena itu menurut teori atom dari Thomson, atom itu terdiri atas materi bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron seperti roti kismis. Makanya teori atom dari Thomson itu sering disebut dengan roti kismis. Nah, maksud roti kismis itu seperti ini. Jadi bulat, penjal, kemudian di dalamnya itu adalah elektron. Nah, jadi di dalamnya itu seperti kismis yang ada di dalam roti. Thomson ini melakukan percobaan dengan sinar katoda. Jadi si Thomson inilah yang menemukan partikel bermuatan negatif yang disebut dengan elektron. Nah, jadi menurut teori atom menurut Thomson adalah atom merupakan bola pejal bermuatan positif. Nah, di dalam atom tersebar elektron seperti kismis dalam roti kismis. Nah, atom tidak bermuatan atau netral karena jumlah positif dan negatifnya itu sama. Nah, selanjutnya, karena teori atom dari Thomson ini belum memenuhi gitu, masih kurang. Akhirnya adalah yang menambahkan kekurangan teori atomnya Thomson, yaitu teori atom dari Rutherford. Nah, jadi Rutherford ini melakukan eksperimen bersama dengan 2 muridnya yang dinamakan, ini dia yaitu dinamakan percobaan sinar alfa. Nah, eksperimen ini dilakukan dengan menembakkan partikel alfa. Nah, jadi ini sumber sinar alfanya dari sini, kemudian ditembakkan ke lembaran tipis logam emas. Nah, kemudian dari sini ketika ditembakkan maka terlihat nih, ini adalah lintasan sinar alfa ketika diperbesar. Jadi ketika ini diperbesar itu seperti ini. Nah, jadi dari eksperimen itu mereka menemukan bahwa sebagian besar partikel alfa itu diteruskan tanpa mengalami pembelokan yang berarti. Coba kalian lihat, ini diteruskan, ini diteruskan, ini diteruskan, ini juga diteruskan. Jadi pembelokannya tidak terlalu berarti begitu. Nah, seolah-olah partikel alfa tadi melewati ruang hampa. Seolah-olah ini tadi ya lewat saja gitu. Ada ruang hampa gitu di sini. Padahal kan kita menembaknya ke lembaran tipis logam emas. Nah, kemudian ketika kita perhatikan lagi dengan sesama, itu ada sebagian kecil partikel alfa yang dibelokkan, bahkan ada yang terpantul, ya kan? Coba kalau dilihat, di sini dibelokkan, di sini juga dibelokkan, bahkan ada yang terpantul, ini yang terpantul. Nah, dia kembali ke sini. Bahkan ada yang terpantul. Nah, karena adanya partikel yang terpantul tadi itu mengejutkan Rutherford. Nah, oleh karena itu Rutherford ini menyimpulkan bahwa partikel alfa itu pasti menembak sesuatu yang padat dalam atom. Jadi dia berpendapat bahwa di sini ada sesuatu yang padat, makanya sinar alfanya itu dipantulkan kembali gitu. Nah, berdasarkan hasil percobaan ini, Rutherford mengajukan teori atom, di mana menurut Rutherford massa atom bermuatan positif dan terkonsentrasi pada bagian pusat atom. Jadi sebenarnya atom itu muatannya positif dan dia itu letaknya di pusat begitu. Yang dimana pusat tadi disebut dengan inti atom. Nah, seperti ini. Jadi ini disebut inti atom. Nah, disebut dengan inti atom. Nah, kemudian Rutherford menambahkan bahwa atom itu tersusun dari inti atom atau proton dan neutron. Proton ini muatan positif, ini netral. Kemudian bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif yang mengelilingi inti. Jadi di sini adalah inti atom, kemudian ini adalah elektron yang mengelilingi inti. Kemudian sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Nah, kemudian atom bersifat netral. Kenapa dibilang ruang kosong? Nah, seperti ini tadi, karena dia langsung diteruskan tanpa ada pembelokan yang berarti. Makanya dia menyimpulkan bahwa ada ruang kosong di sana begitu. Kemudian kita lanjutkan ke teori atom Bohr. Nah, menurut teori atom Bohr,
Elektron itu mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang disebut dengan kulit, katanya. Jadi di sini inti, kemudian ini ada kulit-kulitnya nih. Nah, di sini inti, ini kulit pertama, ini kulit kedua, ini kulit ketiga. Kemudian elektron dapat berpindah lintasan apabila menyerap atau memancarkan energi. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, seperti ini. Misalnya dari sini kulit 2 berpindah ke kulit 1, atau kulit 1 berpindah ke kulit 2 dengan cara menyerap atau memancarkan energi. Oke. Nah, kita masuk ke struktur atom. Jadi struktur atom tadi terdiri dari inti atom, kemudian elektron, di mana inti atom ini ada proton, ada neutron. Nah, partikel penyusun atom elektron itu muatannya negatif, penemunya adalah J.J. Thomson, kemudian masanya adalah 9,11 kali 10 pangkat negatif 28. Kemudian partikel proton itu muatannya positif, penemunya ada Goldstein, dengan massa 1,67 kali 10 pangkat negatif 24, dan neutron yang muatannya netral. Nah, ini dia, kita lanjut. Kemudian ada namanya tanda atom. Nah, ini X, A, dan Z, di mana X ini adalah lambang unsur, kemudian A ini adalah nomor massa, kemudian Z adalah nomor atom. Nah, nomor atom. Pada atom tidak bermuatan listrik atau netral. Jadi atom itu tidak ada bermuatan listrik atau netral karena tadi inti atomnya bermuatan positif, kemudian dikelilingi dengan elektron yang bermuatan negatif, makanya netral. Nah, jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Jadi nomor atom itu sama dengan jumlah proton dan sama dengan jumlah elektron. Nah, jadi ini nomor atom ini berarti jumlah proton dan elektronnya segini gitu. Misalnya ada unsur X, di sininya 12 misalnya. Berarti jumlah protonnya 12, jumlah elektronnya juga 12. Kemudian lanjut ke nomor massa. Nah, jadi atom itu kan terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Nah, massa atom itu terdiri dari jumlah ketiga unsur atom tadi, yaitu massa proton, massa neutron, dan massa elektron. Tetapi karena massa elektron itu jauh lebih kecil dari massa elektron dan massa proton, maka massa elektron dapat diabaikan. Jadi nomor massa itu adalah jumlah proton dan jumlah neutron. Loh, elektronnya mana? Ya ini tadi, karena massanya terlalu kecil, maka bisa diabaikan. Oke, komposisi ion. Nah, ion itu yaitu atom bermuatan positif. Ion positif itu dinamakan dengan kation. Kalau ion positif, ya positif berarti ion yang melepaskan elektron. Jadi kalau dia muatannya positif, dia justru melepas. Kemudian ion negatif itu namanya anion, yaitu atom yang menerima elektron. Jadi kalau tandanya negatif, dia justru menerima elektron. Nah, kita coba ke contoh soal. Nah, contoh soal ini silahkan kalian salin di buku catatan. Oke. Contoh yang pertama, jika suatu atom ditulis, nah, ini nama unsurnya, ini nomor atom, ini nomor massa. Berarti Na, nama unsurnya, nomor massanya 11. Nomor atomnya 11. Nomor massanya 23. Nah, tunjukkan jumlah proton, neutron, dan elektron. Oke. Nah, Na tadi berarti nomor massa atom adalah 23 dan nomor atomnya adalah 11. Oke. Nomor atom itu sama dengan jumlah proton, sama dengan jumlah elektron, yaitu 11. Selanjutnya neutron. Neutron itu pengurangan, yaitu pengurangan dari nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Loh, kok bisa jadi nomor massa dikurangi nomor atom? Coba diingat kembali tadi bahwa, oke, kita kembali ke awal. Nah, ini adalah jumlah proton dan jumlah elektron. Jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, sedangkan ini adalah jumlah proton
dengan elektron. Otomatis kalau kita jumlah proton dengan neutron. Otomatis kalau kita mau mencari nilai neutron, itu adalah A dikurang Z. Nah, A dikurang Z. Nah, berarti A dikurang Z, A-nya 23 atau nomor massa, nomor atom 11. Maka dapat neutronnya adalah 12. Neutron adalah nomor massa dikurangi nomor atom. Jadi nomor atom Na ini adalah natrium ya. Maka natrium memiliki 12 neutron, 11 proton, dan 11 elektron. Kita lanjut. Contoh nomor 2. Diketahui nomor atom dan nomor massa aluminium adalah 13 dan 12. Nomor atom dan nomor massa, berarti 13 adalah nomor atom, 27 adalah nomor massa. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron ion aluminium. Jadi aluminium Al3+. Oke. Nah, diketahui bahwa tadi nomor atomnya 13, nomor massanya 27. Kemudian kalau ingin mencari neutron, itu A dikurang Z. Berarti langsung 27 dikurang 13, sama dengan 14. Kemudian proton itu sama dengan nomor atom, berarti sama dengan 13. Nah, yang berubah itu di bagian elektron. Loh, kok di bagian elektron? Karena kita lihat di sini ada 3+. Ingat tadi, kalau tandanya positif berarti dia melepaskan. Nah, suatu atom yang bermuatan positif berarti telah kehilangan atau melepaskan sebagian elektronnya sesuai dengan jumlah muatannya. Berarti kalau +3 berarti dia melepaskan 3 elektron. Maka jumlah elektron untuk ion positif adalah Z, yaitu Z tadi adalah nomor atom dikurangi dengan jumlah muatan. Ingat, kalau di sini tandanya plus berarti dia justru kehilangan 3 elektron. Maka dikurangi 3, dapatlah jumlah elektronnya adalah 10. Jadi, ion Al atau aluminium 3+ itu memiliki 14 neutron, 13 proton, dan 10 elektron. Kita lanjut. Oke, ini adalah soal nomor 3. Ingat ya, semuanya disalin di buku catatan. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron untuk ion F negatif. Nah, kembali diketahui Z itu ini dia nomor atom, A-nya nomor massa. Maka jumlah neutron itu udah A dikurang Z atau 19 dikurang 9. Maka neutron sama dengan 10. Proton itu sama dengan nomor atom. Berarti 9. Nah, kembali lagi, yang berbeda pasti di bagian elektron. Kenapa? Karena ion F ini dia menerima, karena negatif, berarti dia menerima atau menangkap sebuah elektron. Kenapa sebuah? Karena 1. Karena min. Kalau misalnya 2 min, berarti dia menangkap 2 elektron. Nah, atom yang bermuatan negatif berarti mendapat tambahan atau menangkap elektron sebanyak jumlah muatannya. Jumlah elektron ion negatif, nah berarti karena dia di sini negatif, berarti dia menangkap, maka kita tambah. Nomor atom awalnya 9, maka kita tambah 1 sama dengan 10. Jadi ion F negatif memiliki 10 neutron, 9 proton, dan 10 elektron. Selanjutnya, ada atom berdasarkan nomor atom dan nomor massa. Nah, atom itu ada yang isotop, isobar, isoton. Apa itu isotop, isobar, isoton? Isotop adalah unsur dengan Z atau nomor atom sama dan A berbeda. H, nah ini hidrogen. Kita bisa lihat nomor atomnya sama, tapi nomor massanya berbeda. Kan ini sama-sama 1, berarti nomor atomnya sama. Nah, ini disebut dengan isotop. Oke, jadi kalau isotop, nomor atom sama. Kemudian isobar, unsur dengan Z berbeda. Z nomor atom, berarti nomor atom beda. Dan A sama, nomor massanya sama. Oke, nomor massa, berarti yang di atas ini 40 dengan 40. Ini disebut dengan isobar. Isotop, nomor massa sama, isotop nomor atom sama. Isobar, nomor massa yang sama. Yang terakhir itu isoton.
Isoton adalah unsur dengan jumlah neutron yang sama, berarti selisih atau pengurangan ini itu sama. 4 dikurang 2, 2 dikurang 1, 1, berarti 12. 3 kurang 1, 2 kurang 1, 1, di sini juga 12. Jadi selisihnya sama atau jumlah neutronnya sama, itu disebut dengan isoton. Oke, ada contoh nih. Nah, tentukan pasangan-pasangan yang merupakan isotop, isobar, dan isoton. Yang pertama adalah isotop. Ingat, isotop adalah nomor atom sama. Kalau nomor atom sama, dipastikan dia adalah unsur yang sama. Ya kan? Berarti A, B, dan C. Ya kan? Nomor atom sama, sama, dan sama. Ada lagi? Ada. Karbon. Sama, sama, ini juga sama. Berarti D, E, F. Ini adalah pasangan isotop juga. N, sama, sama. Ini juga 7, ini juga 7. Kemudian natrium 11, 11. Itu adalah isotop atau nomor atom sama. Nomor atom sama dimiliki oleh unsur yang sama. Lanjut, isobar. Isobar adalah atom dengan nomor massa yang sama. Kita cari yang nomor massanya sama. Nomor massanya sama. Oke, cuman ini ya. 14 dengan 14. Berarti yang nomor massanya sama itu yang F dengan G. Kemudian isoton. Isoton itu adalah neutronnya sama, berarti kita cari yang selisihnya sama. Ini 0 ya, nggak ada selisihnya. Ini 1, 2, ini 6, 13 kurang 6 ini 7, 14 kurang 6 di sini 8, 14 kurang 7 sini 7, di sini 8, 3 kurang 1, 2, ini 12, di sini 13. Kira-kira ada yang sama? Ada. Yang mana yang sama? Ini ya. 13 dikurang 6, 7. 14 kurang 7 juga 7. Oke, lanjut. Ada lagi yang sama neutronnya. Oke, nah ini ya. 14 dikurang 6, 8. 15 dikurang 7 juga 8. Berarti F dengan H ini juga ada pasangan isoton. Kita cek. Nah, oke, ini isotopnya benar. Isobarnya benar. Yang ini dengan yang ini ya. Kemudian isoton benar. Jumlah neutronnya 8 dan jumlah neutronnya 7. Oke, ini juga disalin. Lanjut, ini adalah tugas kalian. Di sini ada 5 soal. Silahkan kalian kerjakan di buku catatan masing-masing. Di buku catatan, kemudian kalian foto. Jadi ini dijawab dengan cara di buku catatan, kemudian difoto, dan silahkan kirim ke WhatsApp ibu pribadi. Ditunggu sampai hari ini jam 10 malam selambat-lambatnya. Terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.